kasus pembunuhan terhadap kiai dan guru ngaji di Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1998 masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, identitas pelaku, dalang di balik kejadian tersebut, serta motif yang menjadi latar belakangnya masih tetap tidak terungkap. Walaupun kejadian pembantaian itu tidak terulang, namun kenangan tragis tersebut tetap membekas, terutama bagi keluarga yang menjadi korban. Mereka harus menghadapi kehidupan tanpa kehadiran ayah, suami, ibu, atau orang-orang terdekat yang tewas dalam kejadian tersebut, meninggalkan mereka sebagai yatim, janda, bahkan sebatang kara. Menurut informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah korban tewas dalam tragedi tersebut mencapai 115 orang di 20 kecamatan. Namun menurut data yang dikumpulkan oleh tim pencari fakta dari PBNU, jumlah korban tewas lebih banyak lagi, yaitu mencapai 143 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, di video kali ini kita akan membahas kisah tragedi ninja berdarah di Banyuwangi, kiai hingga guru ngaji yang tewas dibantai. Banyuwangi merupakan suatu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat kotanya terletak di Kecamatan Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung timur Pulau Jawa, secara spesifik berada di kawasan Tapal Kuda yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso di Selat Bali, serta Provinsi Bali di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dan juga yang terluas kedua di Pulau Jawa. Kembali ke tahun 1998, Jawa Timur menjadi tempat yang sangat menakutkan. Ketika itu, masyarakat takut keluar rumah, terutama menjelang maghrib. Mereka secara ketat menutup pintu rumah mereka karena takut menjadi korban dari pembunuh misterius yang dikenal dengan sebutan ninja, yang saat itu sedang populer. Awal mula kepanikan ini berkaitan dengan isu-isu tentang dukun santet yang menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa para ninja dikirim oleh pihak-pihak tertentu untuk menghabisi para dukun tersebut. Menurut beberapa catatan, insiden pembunuhan pertama kali dilaporkan terjadi pada bulan Februari 1998. Namun pada bulan berikutnya, jumlah korban yang tewas malah meningkat secara signifikan. Korban-korban tersebut tidak hanya terdiri dari individu yang dituduh memiliki keahlian ilmu hitam atau dukun santet, melainkan juga mencakup para kiai dan guru ngaji. Sebagai tanggapan atas kejadian tersebut, Bupati Banyuwangi saat itu, Purnomo Sigit, mengeluarkan radiogram yang memerintahkan kepada aparat pemerintahan untuk melakukan pencatatan dan pengamanan terhadap sejumlah tokoh, terutama kiai dan guru ngaji. Namun ironisnya, situasinya justru berbalik arah, di mana pembantaian malah menjadi lebih brutal. Setiap harinya, jumlah korban yang tewas terus bertambah, berkisar antara 2 hingga 9 orang. Bahkan, beberapa di antara mereka merupakan tokoh-tokoh yang sebelumnya telah didata
dan diprioritaskan untuk pengamanan. Oleh karena itu, Purnomo Singgit pada saat itu mendapat banyak protes. Bahkan, sekelompok masyarakat mengajukan permintaan agar bupati tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini dikarenakan, menurut informasi yang mereka miliki, radiogram yang dikeluarkan oleh bupati justru menjadi petunjuk bagi para ninja untuk menemukan target-target mereka dan melancarkan aksi pembantaian. Dalam melaksanakan aksinya, langkah pertama yang biasanya para ninja ambil adalah menandai pintu atau dinding rumah target dengan coretan tanda silang merah atau putih. Pelaksanaan eksekusi dilakukan di malam hari dengan mematikan lampu. Mereka kemudian menyerang dan membunuh target mereka. Ini menyebabkan rasa takut yang besar di kalangan masyarakat jika keesokan harinya mereka menemukan tanda tersebut di pintu depan rumah mereka. Namun, tidak semua rumah yang ditandai menjadi target. Para ninja ini biasanya membidik rumah-rumah yang dimiliki oleh guru ngaji, imam masjid, dan para kiai. Cara pembunuhan yang mereka lakukan tergolong sangat kejam. Tidak hanya sekedar membunuh, tetapi beberapa korban juga ditemukan tergantung, tulang mereka dipatahkan, bahkan kepala mereka dipenggal. Setelah kejadian tersebut, situasi semakin memburuk karena jumlah korban terus bertambah tanpa bisa dikendalikan. Khawatir bahwa banyak para kiai yang akan menjadi korban selanjutnya, beberapa pesantren kemudian mengambil tindakan. Mereka mengumpulkan kekuatan dengan melatih para santri dalam ilmu kanuragan. Selain itu, para santri juga dipersenjatai dengan bambu kuning yang telah didoakan untuk mempersiapkan mereka menghadapi kemungkinan kedatangan para ninja. Selain persiapan secara fisik, para santri juga diajarkan untuk menguatkan diri secara spiritual dengan mengamalkan sejumlah bacaan doa setelah salat maghrib dan subuh. Tujuannya adalah agar mereka terlindungi dari serangan yang tak terduga dari para ninja. Tindakan para santri ini kemudian diikuti oleh sebagian masyarakat. Mereka berkerumun mencari bambu kuning, kemudian membawanya kepada kiai yang dihormati untuk meminta didoakan. Ridwan, salah seorang tokoh masyarakat di daerah itu, menceritakan pengalamannya. Pada waktu itu, banyak tetangga saya yang terlibat. Saya pernah diminta untuk ikut, namun saya menolak. Saya mempercayakan segalanya kepada Allah. Ridwan menuturkan bahwa dalam upaya perlawanan tersebut, beberapa ninja berhasil ditangkap oleh warga. Mereka kemudian disiksa, bahkan ada yang diseret oleh mobil dan dibakar. Ridwan juga menambahkan bahwa selama fenomena ninja berlangsung di Banyuwangi, tiba-tiba banyak orang gila yang berkeliaran di jalan. Bahkan banyak di antara mereka yang ditangkap oleh warga dan dianiaya hingga tewas karena diduga sebagai ninja yang menyamar. Kejadian ini terjadi tepat setelah mundurnya mantan Presiden Soeharto, sehingga muncul dugaan bahwa itu merupakan pengalihan isu dari pelengseran Presiden Soeharto. Tujuan dari kejadian tersebut masih belum jelas. Mungkin pada saat itu hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat betapa brutalnya pemerintah saat itu. Tentang sosok ninja sendiri, ada yang mengatakan bahwa mereka mungkin adalah aparat yang telah terlatih, mungkin dari kalangan tentara atau yang lainnya. Banyak masyarakat yang percaya pada hal ini karena ninja tersebut sangat terampil dan taktis dalam tindakan mereka yang tampaknya tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa tanpa pelatihan bertahun-tahun. Namun tidak ada bukti yang meyakinkan, dan semua ini hanya bersifat spekulasi. Tidak lama setelahnya, fenomena ninja di Banyuwangi mereda dan menghilang secara misterius. Secara aneh, fenomena orang gila juga menghilang tanpa jejak.
Fenomena ini akhirnya lenyap tanpa tindakan lebih lanjut, tanpa proses hukum, dan tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kejadian ini sebenarnya merupakan pelanggaran serius yang misterius, dan hingga saat ini belum terungkap dengan jelas. Sampai saat ini, tragedi kelam yang melibatkan ninja di Banyuwangi tetap menjadi misteri. Tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan dukun santet, kiai, dan guru ngaji tersebut. PBNU melalui tim pencari fakta berupaya mengungkap kebenaran dengan meminta keterangan dari keluarga korban. Namun upaya tersebut terhambat karena keluarga korban menolak untuk memberikan keterangan, hanya menginginkan pemulihan nama baik keluarga mereka tanpa dicap sebagai dukun santet. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.